Bintang kecil di langit yang biru dan teramat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari sungguh jauh tinggi ke tempat engkau berada. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة وأصحاب اليمين If you ever opened the Quran during a difficult time and found comfort in a verse, you tasted this feeling. And it's also a mercy. Imagine for a moment what life would be without Quran. Without a divine guidance, humanity will become... In 1910, the Rockefellers, Rothschilds and Morgans met secretly on Jekyll Island. Their plan? Build a system that would protect their banks from ever failing. Prior to this meeting, bankers kept lending money they didn't actually have, because every loan meant more interest and hence more profit. But during the 1907 financial crisis, people tried to withdraw their savings and realized the banks didn't have the cash. So this meeting at Jekyll Island was done to create a permanent safety net. The solution they engineered was the Federal Reserve, established in 1913 as America's central bank with a special power, creating money out of thin air. Banks could still collect interest by loaning out money they didn't possess. And if their lending became too reckless, the Federal Reserve would act as their backup. They would just print the money and bail them out. This created a system where they had no risks. Heads, they make billions on interest loans. Tails, taxpayers bail them out. Kau ciptakan semua telah sempurna. Oh sungguh tiada tercipta sia-sia. Maha suci Engkau yang mencipta. Jauhkanlah kami dari segala siksamu, siksamu, siksamu. They'll feed you enough hope to stay within the machine, to power their machine. Makanya butuh krisis baru, krisis yang sempurna, krisis yang gak punya akhir yang jelas dan nyangkut di setiap aspek kehidupan dan musuhnya gak kelihatan. Krisis iklim, mayoritas orang bakal nurut. Supaya sistem pengawasan dan kontrol yang super ketat ini bisa diterima sama masyarakat luas, harus ada alasan yang kuat banget. Harus ada ancaman yang terus-menerus dan bikin takut. Harus ada keadaan darurat. Selama beberapa tahun, keadaan darurat itu adalah virus. Dan itu efektif banget. Agenda yang harusnya butuh 10 tahun buat jalan, bisa dipercepat cuma dalam 2 tahun. Selama krisis virus, kita lihat transfer kekayaan terbesar dalam sejarah, dari usaha kecil ke korporasi raksasa. Kita lihat pelacakan lokasi jadi hal yang normal. Tapi, virus punya kelemahan sebagai alat kontrol jangka panjang. Dia akhirnya mereda, atau orang belajar hidup dengannya. Keadaan daruratnya punya tanggal kedaluarsa. Makanya, butuh krisis baru, krisis yang sempurna. Krisis yang gak punya akhir yang jelas, yang nyangkut di setiap aspek kehidupan, dan musuhnya gak kelihatan. Krisis iklim. Hal yang paling jenius atau paling jahat dari memakai isu iklim sebagai mekanisme kontrol adalah cakupannya yang tanpa batas. Ini bukan soal kita peduli lingkungan atau enggak ya, tapi soal gimana narasi krisis itu dipakai sebagai senjata. Jejak karbon itu metrik kontrol yang paling pamungkas. Kenapa? Karena karbon itu kan dasar kehidupan. Kamu napas, keluarin karbon dioksida. Makanan yang kamu makan, hasil dari pertanian yang ngeluarin karbon. Transportasi yang kamu pakai, energinya dari karbon. Jadi pas mereka bilang perang lawan karbon, artinya mereka perang lawan aktivitas manusia itu sendiri. Ini pembenaran sempurna buat ngontrol semuanya. Apa yang kamu makan, kemana kamu pergi, berapa banyak energi yang boleh kamu pakai. Ini membuka pintu buat sistem jatah karbon pribadi.
di mana setiap pembelianmu dipantau dan dibatasi sama skor karbonmu. Jadi, ujung-ujungnya semua ini apa? Apa nama sistem yang lagi mereka bangun? Kita sering kejebak sama istilah lama, kayak komunisme atau fasisme. Tapi yang ini monster baru, mutasi dari model-model lama yang ditenagai teknologi modern. Namanya feodalisme teknokratis, sistem yang gak bergantung pada